Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan membahas teknologi asistif tunarungu. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Eviani Damastuti MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Farah Ramadhani, Fatimatul Zahro, Hakanti Maulani, dan Muhammad Fahrian. Pembahasan materi yang akan kami bahas terdiri dari 4 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga hambatan dan permasalahan, dan yang keempat teknologi asistif tunarungu. Yang pertama pengertian tunarungu. Menurut Andreas Dwijo Sumarto, dalam Tujuh Hati Somatri tahun 1996 halaman 74 mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tuli atau deaf atau kurang dengar atau hard of hearing. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat, sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar, yaitu hearing aid. Oke, berikutnya adalah karakteristik tunarungu. Tunarungu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Yang kedua adalah karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, makanya mereka mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan yang akan menimbulkan beberapa efek negatif, seperti mempunyai perasaan takut pada lingkungan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah permasalahan dan hambatan yang dialami pada anak tunarungu. Lake pada tahun 1994 dalam Buana 2004 mengemukakan bahwa masalah utama kaum tunarungu bukan terletak pada tidak dikuasainya suatu sarana komunikasi lisan, melainkan akibat hal tersebut terhadap perkembangan kemampuan berbahasanya secara keseluruhan, yaitu mereka tidak atau kurang mampu dalam memahami lambang dan aturan bahasa. Kemudian pada hambatannya, anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran yang mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasa dan komunikasinya. Anak yang memiliki masalah pendengaran mempunyai 3 kecacatan, yakni karena mereka tidak dapat mendengar, mereka tidak dapat bertutur kata, mereka juga tidak dapat berpikir selayaknya anak-anak normal atau anak-anak pada umumnya. Cua pada tahun 1992. Selanjutnya, teknologi asistif tunarungu dan kegunaannya. 1. Layanan pengajaran dan pelatihan bahasa. Yang pertama, menggunakan teknologi perangkat bergerak berbasis Android yang memanfaatkan Google Speech untuk mengolah suara. Aplikasi pelatihan bahasa pada tunarungu memberikan fitur untuk memfasilitasi tunarungu dalam melatih kemampuan bahasa. Di dalam aplikasi terdapat gambar dan video pembelajaran yang membahas tentang isyarat dan teknik pengucapan untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran. Yang kedua, ada aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa ITB, yaitu aplikasi yang bernama Hirmi. Dengan aplikasi ini membuat semua orang bisa berkomunikasi memakai bahasa isyarat dengan anak tunarungu. Begitupun sebaliknya, anak tunarungu juga mampu berkomunikasi dengan masyarakat lain. Pada slide ini, teman-teman dapat melihat contoh aplikasi Hermi
Selanjutnya, jika teman-teman ingin lebih mengetahui sistem kerja dari aplikasi Hermit, teman-teman dapat langsung mengunduh aplikasi di HP teman-teman masing-masing. Yang ketiga adalah hearing aid atau alat bantu dengar. Hearing aid merupakan suatu perangkat elektronik yang dipasang pada telinga dengan maksud untuk memperkeras suara di sekitar pemakainya. Kemudian suara tersebut diteruskan ke dalam telinga sehingga para pemakainya dapat mendengar dan berkomunikasi dengan jelas. Di bawah ini ada contoh dari alat hearing aid. Selanjutnya, TDD teleprinter khas adalah perangkat ukuran mesin tik atau komputer laptop dengan keyboard QWERTY dan layar kecil yang menggunakan layar LCD atau VFD untuk penampilan teks yang diketik secara elektronik. Selain itu, TDD biasanya memiliki gulungan kertas kecil, tempat teks juga dicetak. Perangkat versi lama hanya memiliki printer dan tidak ada layar. Teks ditransmisikan secara langsung melalui saluran telepon ke perangkat yang kompatibel, yaitu perangkat yang menggunakan protokol komunikasi serupa. 5. Communication board. Fungsinya untuk agar tunarunggu dapat menunjukkan ke gambar, simbol kata, atau surat pada papan elektronik atau tabel. Contoh communication board. Oke, selanjutnya yang ke-6, G-Talking yang dirancang oleh mahasiswa UMS. G-Talking untuk bayi yang lahir tuli dan menerima implan koklea. Anak yang lahir tuli akan menerima implan aplikasi untuk membantu kesulitan dalam menghubungkan suara yang didengar dengan suara yang kurang keluar dari mulutnya. Yang ke-7, mahasiswa PKH Untinta berhasil menciptakan teknologi asistif untuk para penyandang disabilitas, yaitu Depth Sensor Bracelets atau gelang sensor tunarunggu. Gelang tersebut digunakan oleh penyandang tunarunggu saat berkendara. Sistem kerjanya, gelang tersebut akan mendeteksi suara klakson dan bergetar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat disampaikan di WA Group atau pada saat diskusi di Zoom. Sekian, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.